Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Triadi. Saya berasal dari Kota Bengkulu, NPP 330275. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pelayanan publik dari dosen Silverius Teisteran SSTP MAP. Pengertian dan ruang lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Mark Toomer dan David Hulme, 1997, negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sustainable seperti Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Malaysia memiliki organisasi sektor publik yang efektif, mentransformasi organisasi pemerintahnya menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan. Adapun beberapa tuntutan dari pelayanan publik seperti harus lebih cepat, faster, harus lebih pintar, smarter, harus lebih murah, cheaper, harus lebih mudah, easier, dan harus lebih baik, better. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU 25 tahun 2029. Adapun ruang lingkup pelayanan publik yaitu 1. Barang berdasarkan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengolahan barang milik negara daerah PP 27/2014 sebagaimana diubah dengan PP 20 tahun 2020. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jasa, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada administratif. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Adapun jenis layanan, yaitu ada jenis layanan konsultasi dan layanan administrasi. Seperti yang kita lihat di PPT ini, banyak jenisnya layanan konsultasi dan layanan administrasi. Ada beberapa seperti tanda kehormatan, Satya Lacana Karya Satya, dan layanan administrasi evaluasi Ranpenda Provinsi tentang RPJPD atau RPJMD Provinsi. Dan berikut adalah grafik jumlah fasilitasi layanan di Kemendagri tahun 2020 sampai tahun 2023 dari bulan Januari sampai Oktober. Adapun peraturan perundang-undangan yang mencakup lingkup pelayanan publik seperti dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU, ada PP nomor 2 tahun 2018 standar pelayanan minimal. Terus ada perkembangan paradigma model pelayanan publik. Paradigma pelayanan publik ada 3 yaitu 1. Old Public Administration, 2. New Public Administration, dan 3. New Public Service. Poin-poin yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Definisi dan Ruang Lingkup. Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada daerah. Jenis-jenis pelayanan dasar. 1. Ada pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum, 4. Perumahan rakyat, 5. Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan ke-6. Sosial.
Mutu pelayanan dasar. 1. Ditetapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 2. Bersifat wajib dan mengikat. 3. Diukur dan dievaluasi secara berkala. 4. Dan diumumkan kepada masyarakat. Penerima pelayanan dasar. 1. Setiap warga berhak atas SPM. 2. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan atau rentan. Penyelenggaraan SPM. 1. Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan atau lembaga lain. 2. Didanai oleh APBN, APBD, dan atau sumber dana lain. 3. Diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ketentuan lain, SPM menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan daerah. SPM menjadi dasar pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. SPM menjadi dasar penyelesaian sengketa pelayanan publik. Perubahan dan pencabutan. PP ini dapat diubah dengan PP baru. PP ini mencabut PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Itulah beberapa sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang pelayanan publik. Bila ada salah, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.